Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kali ini saya akan menjelaskan materi seputar dimensi-dimensi administrasi publik. Perkenalkan, nama saya Desi Putriana dengan NPM D1D023077. Oke, apa saja sih dimensi-dimensi dalam administrasi publik itu? Yang saya pahami tentang dimensi administrasi publik dan menurut buku yang sudah saya baca, dimensi-dimensi dalam administrasi publik ini terbagi menjadi 6. Dimensi ini memiliki hubungan antar dimensi strategis administrasi publik. Nah, yang pertama itu ada dimensi kebijakan, dimensi moral atau etika, lingkungan, manajemen, kinerja, dan struktur organisasi. Nah, baiklah, materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada dimensi kebijakan. Apa sih dimensi kebijakan itu? Dimensi kebijakan itu adalah proses pembuatan keputusan untuk membuat penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pada proses tersebut dianalogikan dengan sistem kerja otak pada manusia yang memberikan arahan dan tujuan dari suatu tindakan. Nah, misalnya kalau dilihat dari kebijakan itu kan ada kebijakan dasar seperti yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 atau ketetapan DPR. Misalnya pada pasal 31 yang berisikan bahwa setiap warga negara ini berhak mendapatkan pendidikan. Nah, itulah yang disebut dengan dimensi kebijakan. Nah, dimensi yang kedua yaitu dimensi struktur organisasi. Dimensi struktur organisasi ini adalah pengaturan di mana struktur yang meliputi pembentukan unit, pembagian tugas antar unit, lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, struktur organisasi itu pada dasarnya mengatur bagaimana di suatu organisasi itu ada unit kerja yang lebih kecil, lalu ada tugas pokok dari unit tersebut, lalu juga ada penempatan orang-orang di unit kerja itu. Nah, proses tersebut dapat diumpamakan dengan sistem organ tubuh manusia yang memiliki peran dan fungsi tersendiri dari setiap pelaksanaan tugasnya setelah mendapat perintah otak. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi manajemen. Dimensi ini adalah proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan. Maksudnya di sini adalah digerakkan, diorganisir, dan dikontrol untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen. Kalau dilihat dari diimplementasikan ini, pada dasarnya manajemen itu adalah implementasi kebijakan yang isinya adalah fungsi-fungsi manajemen. Dari hal ini dapat dianalogikan dengan sistem jantung dan urat nadi yang menyalurkan seluruh tubuh termasuk organ-organ yang dapat bergerak dan berfungsi. Nah, dimensi yang keempat itu ada dimensi etika. Dimensi etika ini memberikan tuntunan moral terhadap administrator tentang apa yang salah, apa yang benar, atau apa yang baik, atau apa yang buruk. Nah, jadi etika itu harus apa? Misalnya, kalau korupsi itu baik atau buruk, benar atau salah, seperti itu. Diibaratkan dengan sistem sensor pada tubuh manusia seperti perasaan, intuisi, dan suara hati nurani yang sering memberi teguran atau pengendalian diri manusia. Nah, dimensi yang kelima yaitu dimensi lingkungan. Apa sih dimensi lingkungan itu? Yaitu suasana dan kondisi sekitar yang dipengaruhi seluruh dimensi yang ada, yaitu dimensi struktur organisasi, dimensi manajemen, kebijakan, dan tanggung jawab moral. Nah, hal ini diberatkan dengan suhu atau iklim serta karakteristik lokasi di mana tubuh manusia bertumbuh dan berkembang. Manakala iklim atau suhu serta lokasinya kurang cocok dengan tubuh manusia, maka tubuh tersebut akan sakit atau terlambat untuk berkembang.
Nah, iklim ini tergambar dalam sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta teknologi yang mewarnai dinamika administrasi publik dari suatu negara. Jadi, lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, teknologi ini sangat berpengaruh dalam administrasi publik. Nah, hubungan antara kebijakan manajemen, struktur organisasi, dan moral ini yang pertama yaitu kebijakan yang nampak dari keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dapat dipengaruhi oleh moral atau niat baik para penjabat. Mungkin bisa dilihat dari para kecenderungan atau referensi para penjabat di daerah yang memutuskan program apa yang harus dilakukan sesuai kepentingannya. Nah, moral yang jelek ini dapat muncul apabila ada ruang gerak atau peluang regulasi untuk keputusan atau kebijakan serta sengaja dibuat kurang tegas atau kurang jelas. Nah, pengaruh struktur organisasi dan manajemen terhadap kebijakan itu seperti keputusan untuk melakukan sesuatu program yang telah dirumuskan secara baik, tetapi kemudian gagal terlaksana lantaran manajemen dan pengaturan struktur organisasi tidak berjalan dengan baik. Yang itu selanjutnya yaitu kebijakan atau program yang gagal dijalankan di daerah karena kelemahan praktek manajemen dan organisasi yang tidak profesional. Manajemen dapat dipengaruhi oleh kebijakan apabila regulasi atau kebijakan tertulis tentang bagaimana manajemen program di lapangan diputuskan dengan mempertimbangkan atau kurang menggunakan perhitungan yang matang. Contohnya nih, kebijakan tender proyek yang berbelit-belit sehingga akhirnya terhambatnya manajemen. Nah, dimensi yang terakhir yaitu dimensi kinerja. Apa sih dimensi kinerja itu? Dimensi kinerja adalah kemampuan dalam pembuatan kebijakan, fungsi manajemen, struktur organisasi, dan penerapan etika sangat diperlukan oleh para administrator agar dapat menyediakan barang-barang jasa publik secara profesional. Nah, semua kemampuan tersebut akan dirasakan manfaatnya apabila mereka mampu menunjukkan pertanggungjawabannya dari hasil kepada publik. Apakah mereka benar-benar sudah melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga mereka memberikan manfaat atau memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang dilayani. Dari pernyataan tersebut melahirkan sesuatu aspek yang berkaitan dengan dimensi kinerja, yaitu akuntabilitas kinerja. Nah, kesimpulannya, dimensi kebijakan publik merupakan salah satu dimensi dalam administrasi publik yang menjelaskan pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya untuk memecahkan masalah publik atau pemerintahan. Nah, publik ini mencakup berbagai aspek seperti organisasi publik, yaitu yang berkenaan dengan model organisasi dan perilaku birokrasi. Yang kedua yaitu manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem evaluasi anggaran dan manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu pelayanan publik, menjaga kepercayaan masyarakat, menentukan kestabilisan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara. Beberapa isu penting dalam administrasi publik ini meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen keputusan, dan pelayanan publik yang berkualitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.